Anda kembali di 60 Menit Special Report. Saudara, menanti hasil resmi KPU pada Pilkada serentak 2024, kejutan terjadi dari hasil hitung cepat di sejumlah daerah pemilihan. Di sisi lain, Pilkada calon tunggal melawan kotak kosong di sejumlah kabupaten dan kota menunjukkan hasil sementara yang tak terduga. Seluruh mata tertuju pada hasil penghitungan suara Pilkada serentak 2024. Diikuti lebih dari 500 kabupaten kota, Pilkada 27 November lalu jadi yang terbesar di Indonesia sepanjang sejarah. Lebih dari 207 juta orang tercatat sebagai pemilih yang menentukan pembangunan daerahnya 5 tahun ke depan. Di Jakarta, berbagai lembaga survei merilis suara unggul untuk pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Hitung cepat Litbang Kompas menunjukkan pasangan yang diusung PDI Perjuangan itu unggul 49,49% di atas perolehan Ridwan Kamil Suswono 40,02%. Sementara di luar prediksi, pasangan independen Dharma Pongrekun Kunwardana Abioto mendulang suara 2 digit 10,49%. Hasil hitung suara sementara KPU Jakarta hingga Kamis 28 November pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno unggul sementara dengan perolehan suara 50,07%. Sementara pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh suara 39,4% dan 10,53%. Data yang masuk sudah mencapai 99,93%. Tanggapan bertolak belakang diberikan pasangan calon Cagup Cawagup 01 dan 03. Bila Ridwan Kamil menyatakan belum ada paslon yang menembus suara di atas 50% plus 1, Pramono Anung justru mengklaim menang 1 putaran. Belum ada yang tembus 1 putaran atau 50% ya. Semua ada di margin error. Kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Sementara, Cagup Independen Dharma Pongrekun menyayangkan pembentukan opini massa lewat survei perolehan suara dari jauh-jauh hari yang berkebalikan dengan hasil quick count. Psikologi massa dengan menayangkan hasil survei, sehingga hasil tersebut merasionalisasi apa yang sebenarnya belum rasional supaya menjadi pembenaran ketika nanti hasilnya seperti yang kita lihat sekarang. Yang tak kalah seru, pemilihan Gubernur Jawa Tengah antara calon usungan PDIP Andika Perkasa Hendrar Prihadi melawan koalisi besar Kim Plus yang mencalonkan Ahmad Lutfi Tachiasin. Diproyeksi akan bersaing ketat, pemilihan orang nomor 1 Jawa Tengah justru anti klimaks. Litbang Kompas merilis hasil hitung cepat dengan suara unggul 59,3% untuk Ahmad Lutfi Tachiasin dan Andika Perkasa Hendrar Prihadi 40,7%. Hasil hitung suara sementara KPU Jawa Tengah hingga Kamis 28 November pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, pasangan Lutfi Tachiasin unggul sementara dengan perolehan suara 59,14% dari pasangan Andika Hendi dengan perolehan suara 40,86%. Data yang masuk sudah mencapai 99,75%. Bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Tentu ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa inilah harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat. Semuanya, pasti semua pendukung kita terpukul. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman partai relawan yang selama ini mendukung Andika Hendi bahwa babak belur di kandang banteng. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengkritik keras dugaan mobilisasi alat negara dan manipulasi kekuasaan di Pilkada Jawa Tengah. Dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Namun, dalam situasi ketika segala sesuatu bisa dimobilisasi oleh kekuasaan, maka yang terjadi adalah pembungkaman.
Apa yang terjadi saat ini sudah di luar batas-batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani. Peneliti Litbang Kompas menilai suara unggul telak jagoan Kim Plus disumbang Jokowi Effect. Jelang pencoblosan, sang mantan presiden rajin berkeliling mengkampanyekan Ahmad Lutfi Tachiasin. Inilah yang menarik suara para pemilih bimbang. Itu memang sebagai gestur politik yang benar-benar dapat diserap oleh para pemilih bimbang ya, 43% tadi. Dan memang kalau kita tarik mundur sebelumnya, adanya pernyataan dukungan dari Presiden Prabowo ini kita bisa lihat itulah di awal endorsement itu, lalu kemudian disambung oleh Pak Jokowi yang kemudian rajin untuk belusukan bersama Ahmad Lutfi dan Tachiasin. Sementara di Pilkada Sumatera Utara, hasil hitung cepat indikator menantu Presiden ke-7 Jokowi, Bobi Nasution dan wakilnya Surya unggul 62,71%. Sedangkan pasangan petahana yang diusung PDIP, Edi Rahmayadi Hasan Basri Segala, memperoleh 37,29%. Hasil hitung suara sementara KPU Sumatera Utara hingga Kamis 28 November pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, pasangan Bobi Nasution Surya unggul sementara dengan perolehan suara 64,52% dari pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Segala yang memperoleh suara 35,48%. Data yang masuk mencapai 95,54%. Kedua calon gubernur Sumatera Utara kompak menunggu hasil resmi penghitungan KPU Provinsi Sumatera Utara. Kita bergerak aja, berdoa masalah hasilnya. Ya, tentu kita harapkan pasti hasil yang terbaik ya. Inilah demokrasi. Saya salah satu kontestasi, saya akan ikutin ini. Jika tarung pilgub diwarnai persaingan suara unggul antar paslon, pilkada tingkat kota dan kabupaten justru mencuri perhatian dengan keunggulan kotak kosong. Relawan kotak kosong Pilkada Kota Pangkal Pinang dan Pilkada Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung mengklaim 2 kotak kosong unggul dari calon tunggal masing-masing. Sejumlah relawan kotak kosong Pilwalkot Pangkal Pinang bahkan menggelar aksi gundul rambut di Tugu Kereta Sorong sebagai ungkapan syukur. Data rekapitulasi suara sementara di laman Komisi Pemilihan Umum hingga Kamis pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, kotak kosong memperoleh 48.528 atau 57,98% dari total suara keseluruhan dibandingkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang, Maulan Aklil, Mas Agus Hakim dengan total 35.177 atau 42,02% suara. Jumlah suara tersebut berasal dari 311 tempat pemungutan suara. Sementara di Kabupaten Bangka, rekapitulasi suara sementara, kotak kosong meraih 67.546 suara atau 57,25% dari total suara keseluruhan dibandingkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangka, Mulkan Ramadian dengan total 50.443 atau 42,75% suara. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dijelaskan pasangan calon tunggal terpilih jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara sah, namun jika kurang dari 50%, maka kotak kosong dinyatakan menang. Jika hasil resmi dari KPU nanti kotak kosong terbukti sah memenangkan pilkada, maka pasangan calon tunggal yang kalah dalam pilkada 2024 boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pemilihan selanjutnya diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Sementara, untuk mengisi kekosongan jabatan karena belum ada pasangan calon terpilih dalam Pilkada 2024, pemerintah akan menugaskan penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota. KPU di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota masih menghitung real count pilkada. Hasil resmi tingkat kabupaten kota akan diumumkan 29 November hingga 12 Desember 2024. Sedangkan tingkat provinsi akan diumumkan 30 November hingga 15 Desember mendatang.
Saudara, tak hanya mencegah banjir rob dan abrasi, hutan bakau atau mangrove ternyata mampu mengatasi krisis iklim. Namun, nasibnya kini tak menentu. Saksikan penelusuran selengkapnya usai jeda di 60 menit Special Report. Gimana caranya kita menjaga dan merawat mangrove itu sendiri. Soalnya sudah beberapa kali kami membuat papan informasi untuk menghimbau pelaku-pelaku yang melakukan pengerusakan, yang melakukan potasium itu ternyata tidak efektif.